Say you love me too. I love you. Jika kalian membaca sebuah buku, apakah ada buku yang menurut kalian kurang bagus? Mulai dari alurnya yang kurang menyenangkan, bahasanya yang sulit dipahami, dan ada juga akhir dari cerita yang kurang terselesaikan. Dan kali ini kami akan membahas tentang tanggapan kami mengenai buku yang berjudul What's So Wrong About Yourself dari Adi Muhammad. Ya, selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman yang ada di sini? Ya, luar biasa. Terima kasih untuk yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya di sini untuk berpresentasi, bukan untuk berekspektasi, karena ingin ekspektasi membuat sakit hati. Saya Angel Federica Nebaho sebagai moderator pada pagi hari ini. Tentunya saya tidak sendiri di sini, dan saya juga ditemani oleh rekan-rekan saya, Erka Ditampai Zatul Karimatlo dan Diana Susiwati sebagai pemateri di kelompok kami, dan juga ada Fernanda Artalita Fidausia sebagai notulis. Saya ada sedikit pantun. Jika saya bilang masak air, kalian bisa menjawab dengan biar matang ya. Masak air. Biar matang. Masak air. Biar matang. Makan cingkong pakai sambal terasi. Cakep. Bengong, yuk simak presentasi. Silakan. Menjelaskan tanggapan yang didiskusikan kami kemarin. Di buku What's So Wrong About Yourself Healing ini dibagi menjadi 10 bab. Bab pertama itu menceritakan tentang keluarga. Nah, apa kalian tahu arti keluarga tersebut? Keluarga itu keluarga. Keluarga itu adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, di dalam bab ini penulis menuliskan tentang ajaran orang tua yang akan mengaruhi anaknya di masa depan. Seperti misalnya orang tua tersebut mengajarkan anaknya tentang kekerasan. Nah, anak tersebut juga akan melakukan kekerasan kepada orang lain. Sebaliknya, jika orang tua tersebut mengajarkan anaknya tentang kebaikan, maka anak tersebut juga akan melakukan kebaikan terhadap orang lain. Bab kedua ini penulis menjelaskan tentang kehilangan harapan. Kehilangan harapan ini yaitu ketika kita gagal, kita benar-benar negatif thinking kalau, aku gunanya apa gitu di dunia ini? Aku ngapain? Aku tuh cuma beban. Yang ketiga itu kita teman. Kalian tahu nggak sih teman itu apa? Hubungan kita dengan orang lain. Bab keempat. Yang bab keempat itu tentang iri. Kalian itu iri ke orang yang kaya, sukses apa soleh? Kalian tahu nggak sih kalau insecure itu termasuk iri? Bab 5 ini menceritakan tentang diri kita sendiri. Tuh, seperti kita menghadapi orang lain itu gimana gitu. Kita misalnya orang tersebut bersikap cuek, perhatian, baik hati. Itu semuanya dijelaskan di dalam bab 5. Sebelum melanjutkan presentasi, ada sedikit surprise yang sudah disiapkan untuk saya. Untuk yang laki-laki silakan ambil yang berwarna biru, dan yang perempuan silakan ambil yang berwarna merah. Di tangan saya di sini ada nomor-nomor kelompok dari permen yang saya bagikan. Untuk yang laki-laki itu di permennya ada tulisan apa? Sedangkan yang perempuan ada abjad. Nih, kelompok 1 langsung berdiri ya. Huruf E, angka 2, huruf F. Sebuah plot twist. Lanjut dari E2 Mas ya. Kata-kata di belakangnya bisa dibacakan di belakang permen. Say you love me too. I love you. Kelompok 2 silakan berdiri. Angka 6.
Huruf M. Angka 9. I miss you. Kamu ini. Kamu. Huruf D. Angka 1. Angka 7. Dari urutannya ya, angka 4, D 7, 4, D 1 7. Kamu single? Ya, kamu. Ketemuan offline yuk. Rekan saya sebelumnya telah menjelaskan dari bab 1 sampai bab 5. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 6 sampai bab 10. Kalian tahu apa itu cemas? Kecemasan sangat penting bagi kehidupan. Tetapi kecemasan juga harus memiliki batasan. Dikarenakan cemas yang berlebih membuat kita lebih condong ke arah tidak percaya diri. Sulit menghadapi sesuatu yang baru karena dalam pikiran kita takut gagal. Ada gak yang tahu di sini perbedaan prediksi dan prasangka? Itu mengira, kalau prasangka itu menuduh. Buat skenario dalam otak kita, padahal tidak ada fakta yang mendukungnya. Kita melihatnya itu hasilnya bagaimana, jadi ragu-ragu. Dibuat berdasarkan fakta, dan kita melihat dengan kenyataan, melihat pada prosesnya, bagaimana prosesnya itu terjadi. Lanjut bab selanjutnya, dunia itu kan penuh dengan kekecewaan. Hikmahnya itu, jadi saat kita melakukan sesuatu, kita tuh tidak kecewa lagi karena kita sudah sering mengalami kekecewaan. Kekecewaan di dunia membuat kita lebih kuat dan lebih utuh untuk menanggapi bahasa lain untuk menanggapi seperti tidak mengejar hal-hal duniawi saja, tetapi juga hal-hal yang berhubungan dengan terkadang kita sampai lupa Tuhan karena mengejar manusia-manusianya. Asik. Sekarang saya membuka sesi pertanyaan untuk 3 orang saja. Jika sempat. Kalista Olga Firmansyah, nomor urut 10 dari kelas 8H. Tadi bahwa pemateri 1 kan menjelaskan mengenai insecure dan dijelaskan bahwa insecure itu merupakan salah satu bentuk iri terhadap suatu bentuk hal baik orang maupun suatu hal yang akan digapai. Pada era sekarang tentunya banyak sekali generasi-generasi muda yang sudah merasakan insecure. Nah, hal itu berdampak pada sumber daya manusia pada negara kita. Jadi mereka belum bisa menghadapi tantangan. Mereka takut duluan. Bagi pemateri, hal apa yang harus dilakukan generasi-generasi muda sekarang agar tidak selalu tertanam jiwa insecure dalam menghadapi sebuah tantangan? Terima kasih. Ya, saya jawab pertanyaan dari Kak Kalista. Sebenarnya insecure itu tidak apa-apa, cuman insecure yang berlebihan itulah yang mendorong seseorang menjadi iri. Itu insecure kan mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Cuman kalau insecure yang berlebihan itu yang akan menjadi negatifnya. Kita membutuhkan standar yang pakem, universal, dan adil. Daripada berharap pada manusia, iri kepada manusia, lebih baik kita mengharapkan ridho pada yang kuasa. Jika kita mengejar ridho yang kuasa dengan berjalan biasa, yang kuasa akan berjalan pada kita dengan cepat. Mau disambung? Tadi kan dikatakan bahwa insecure itu tidak apa-apa. Nah, tentunya ada beberapa generasi muda ini yang sudah paham dan sadar bahwa insecure yang berlebihan itu tidak boleh. Lalu apa sih upaya yang harus dilakukan generasi-generasi muda yang sudah paham ini, yang sudah sadar akan kemampuannya masing-masing untuk memberikan atau mentransfer ilmunya kepada generasi-generasi yang belum sadar atau belum open minded terkait insecure? Sadari bahwa kita punya pilihan. Dalam kegagalan, dalam keinsecurean, kita masih punya pilihan lain. Jika kita tidak bisa di situ, jika kita insecure dalam bidang itu,
kita bisa memilih bidang lain. Tapi jika kita masih menginginkan bidang yang satunya, yang tadi kita gagal, kita masih bisa mencoba. Jangan langsung kita down dan merasa insecure terhadap orang yang bisa dari kita. Lalu sadari bahwa tidak semua manusia itu sempurna. Semua manusia itu punya kekurangan. Jangan takut untuk gagal dan jangan takut untuk mengulang. Tadi sudah dijelaskan apa itu pengertian dari keluarga. Nah, ini ada saya masih ingin kurang mengerti. Kalau pengertian keluarga itu apa sih fungsi dari keluarga? Kan tadi katanya kalau keluarga gak bisa membantu, bisa Tuhan yang bisa membantu ya. Ya kan? Terus Tuhan itu membantu dengan cara apa? Sebenarnya Tuhan itu ya tidak langsung mengirimkan bantuannya. Tuhan itu yang memakai perantara. Tuh, misalnya kamu minta uang kepada Tuhan, tidak langsung tiba-tiba uang itu datang sendiri. Kamu kan harus bekerja dulu untuk mendapatkan uang tersebut. Makasih. Ya karena sudah ada 2 orang yang bertanya, kita lanjut ke orang yang terakhir untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Alvito Artasasta dengan nomor absen 4 dari kelas 8A. Pertanyaan saya, apa latar belakang atau alasan saudara memilih menanggapi buku tersebut? Seberapa bermanfaatkah buku tersebut bagi generasi sekarang ini? Pada zaman sekarang ini, tidak usah jauh-jauh, di kelas ini juga pasti ada. Namanya orang tertekan, depresi itu sekarang banyak. Nah, sekarang kami memilih buku ini dikarenakan isi buku ini sangat cocok untuk mengubah pola pikir kita terhadap sudut pandang kita yang salah. Apalagi menurut salah satu penelitian, banyak orang yang merasa bersalah, yang depresi, yang kecewa, malah memilih untuk menghukum dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri, bahkan menyiksa dirinya sendiri. Ada yang menggores tangannya, menyelam di dalam air yang dingin sampai lama, tangannya sampai berkerut, bahkan rela mengonsumsi narkoba. Semua yang dilakukan oleh orang-orang seperti itu sebenarnya bisa kita bantu. Orang-orang terdekatnya bisa menjadi pendengar yang baik. Orang-orang seperti itu membutuhkan banyak suportif dari kita. Tahu nggak faktor-faktor apa yang menyebabkan orang-orang seperti mereka menjadi depresi? Di buku ini menjelaskan beberapa faktor. Yang pertama, faktor generasi. Yang kedua, tekanan orang tua. Yang ketiga, ditinggal orang terdekat. Keempat, emosi yang tidak tersampaikan dengan baik. Yang kelima, orang tua cerai. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari presentasi kali ini adalah kita bisa mendapatkan inspirasi dan masukan melalui media apa saja, misalkan dari buku, majalah, dan lain-lain. Melalui kritik dan tanggapan, kita bisa membuat media tersebut menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari kami. Harapan kami adalah apa yang sudah kami presentasikan dan apa yang sudah kami jawab untuk pertanyaan kalian bisa memberikan manfaat dan inspirasi kepada kalian. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kelebihan adalah lagu dari Rizky Febian. Saya